Halo semuanya, selamat datang kembali di channel WSS Masa Bercerita. Seperti biasa, di sini kita bakal ngobrolin kasus-kasus kriminal nyata yang bikin bulu kuduk berinding sekaligus hati miris. Kali ini, kita akan masuk ke salah satu kasus yang sempat menguncang Jepang. Terutama karena korban adalah seorang wanita muda yang cantik, dikenal sebagai model, tapi akhir hidupnya berakhir begitu tragis. Namanya adalah Rina Arano. Bayangkan, seorang wanita muda berusia 23 tahun yang masih punya masa depan panjang di depan matanya. Dia dikenal sebagai model dan aktris film dewasa, punya banyak penggemar, dan aktif di media sosial. Tapi, di balik layar gemerlap dunia hiburan, ternyata dia menyimpan sisi kehidupan yang berbeda, penuh resiko dan berbahaya. Pada suatu hari di bulan Juni 2022, Rina dikabarkan hilang. Dan hanya beberapa hari kemudian, tubuhnya ditemukan tak bernyawa, dalam kondisi yang mengenaskan. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya terjadi pada Rina Arano? Bagaimana seorang wanita muda yang terlihat bahagia di media sosial bisa berakhir tewas dengan begitu tragis? Dan siapa orang-orang di balik kejadian ini? Sekarang kita bahas latar belakang Rina Arano ya. Rina Arano lahir di Jepang tahun 1999. Seperti banyak anak muda di Jepang, dia tumbuh dengan mimpi ingin dikenal di dunia hiburan. Dia punya wajah yang imut, tubuh yang menarik, dan kepribadian yang ceria. Nggak heran kalau akhirnya dia memilih jalur karir sebagai model gravure dan juga aktris film dewasa. Di Jepang, industri ini cukup besar, dan banyak perempuan muda yang mencoba peruntungan di sana. Rina sendiri dikenal cukup populer, terutama di kalangan penggemarnya. Dia aktif di Twitter, sering mengunggah foto, video pendek, dan juga sesekali berinteraksi dengan fans. Tapi, sama seperti banyak artis di bidang itu, ada sisi lain dari hidupnya yang nggak banyak orang tahu. Di balik sorotan kamera, ada juga kehidupan pribadi yang penuh tekanan, kesepian, dan terkadang keputusan-keputusan berisiko yang bisa berujung fatal. Jadi ceritanya begini guys, tanggal 5 Juni 2022, Rina meninggalkan rumahnya di Bunkyo, Tokyo. Dia bilang ke orang tuanya kalau mau ketemu teman. Itu bukan hal aneh, karena memang Rina sering keluar rumah untuk urusan kerja maupun pribadi. Sejak saat itu, Rina nggak pernah pulang lagi. Orang tuanya mulai curiga setelah Rina nggak bisa dihubungi lewat telepon. Pesan lain yang dikirim juga cuma dibaca, tapi nggak dibalas. Akhirnya, pada tanggal 8 Juni 2022, keluarga Rina resmi melaporkan bahwa dia hilang. Nah, sekarang aku mau kenalin latar belakang pelaku, yaitu Hiroyuki Sanpei. Hiroyuki Sanpei adalah seorang pria Jepang berusia 33 tahun yang tinggal di daerah pegunungan prefektur Ibaraki, Jepang. Dia dikenal sebagai sosok yang pendiam, tertutup, dan jarang berinteraksi dengan tetangga sekitar. Rumahnya berada di lokasi yang cukup terpencil, jauh dari keramaian, sehingga dia bisa hidup dengan tenang tanpa banyak perhatian dari orang lain. Dari luar, kehidupan Hiroyuki terlihat biasa saja. Namun di balik itu ada sisi gelap yang jarang diketahui orang. Tidak banyak yang tahu tentang pekerjaan Hiroyuki karena dia tidak memiliki profesi tetap yang jelas. Meski begitu, dia tampaknya tidak mengalami kesulitan keuangan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa dia mungkin memiliki sumber dana dari warisan keluarga atau pekerjaan serabutan. Dia hidup sendirian dan menurut keterangan warga sekitar, dia jarang keluar rumah kecuali untuk keperluan mendesak. Hiroyuki memiliki ketertarikan pada dunia hiburan dewasa. Dia bukan pekerja industri tersebut, tapi dia dikenal sebagai penggemar aktris film dewasa, dan salah satu idolanya adalah Rina Arano. Ketertarikan ini membuatnya mencoba menjalin komunikasi dengan Rina melalui media sosial. Dari sinilah hubungan keduanya bermula, hingga akhirnya berujung pada tragedi yang menggemparkan Jepang. Nah, sekarang kita masuk ke pertemuan dengan Hiroyuki Sanpei. Pada saat itu, polisi mulai menelusuri jejak Rina. Dari catatan komunikasi, diketahui bahwa sebelum menghilang,
Rina janjian untuk bertemu dengan seorang pria bernama Hiroyuki Sampei, usia 33 tahun. CCTV di stasiun kereta menunjukkan Rina masuk ke dalam mobil BMW milik Hiroyuki pada hari itu. Artinya, dia benar-benar pergi bersama pria tersebut. Polisi kemudian menemukan fakta mengejutkan. Hanya beberapa jam setelah bersama Sampei, ponsel Rina tiba-tiba nggak bisa dilacak lagi. Lokasi terakhir yang terekam adalah di sekitar Villa Sampei. Villa misterius di tengah hutan. Villa milik Hiroyuki Sampei ternyata cukup tersembunyi. Letaknya ada di kawasan pegunungan, dikelilingi pepohonan lebat, jauh dari keramaian. Buat sebagian orang, tempat ini mungkin terlihat indah dan romantis. Tapi, dalam konteks kasus ini, villa itu justru jadi tempat yang menyeramkan. Polisi menduga di sanalah Rina terakhir kali terlihat hidup. Namun ketika mereka melakukan pencarian, villa itu sudah kosong. Sampei sendiri juga menghilang untuk sementara waktu. Setelah pencarian intensif, pada tanggal 8 Juni 2022, polisi akhirnya menemukan tubuh Rina Arano. Mayatnya ditemukan dalam keadaan telanjang, terikat, dan ditinggalkan di sebuah area hutan di kota Hitachiyota, Ibaraki. Tubuhnya sudah mulai membusuk, tapi identitasnya dipastikan lewat sidik jari. Yang bikin lebih mengerikan, ada tanda-tanda bahwa Rina mengalami strangulasi atau dicekik hingga mati. Selain itu, tubuhnya menunjukkan adanya bekas ikatan, seolah-olah dia sempat disekap. Polisi langsung menetapkan Hiroyuki Sampei sebagai tersangka utama. Dia adalah orang terakhir yang bersama Rina, dan bukti-bukti mengarah padanya. Namun Hiroyuki membantah tuduhan pembunuhan. Dia mengaku memang bertemu Rina, membawanya ke villa, bahkan mengikatnya dengan tali. Tapi menurut Sampei, semua itu adalah konsensual atau atas persetujuan Rina. Dia berdalih bahwa Rina setuju dengan permainan ikatan atau bondage, sesuatu yang kadang memang ada dalam kehidupan seksual sebagian orang dewasa. Sampei bersikeras, dia meninggalkan Rina dalam keadaan masih hidup. Dan menurutnya, dia sama sekali nggak tahu kenapa Rina akhirnya meninggal. Kasus ini jadi perdebatan besar di Jepang. Di satu sisi, bukti jelas menunjukkan bahwa Rina meninggal setelah bersama Sampei. Tapi di sisi lain, pembuktiannya nggak mudah, karena Sampei mengaku semua dilakukan dengan persetujuan korban. Akhirnya, Sampei didakwa bukan langsung dengan pembunuhan, tapi dengan tuduhan lain, seperti penahanan ilegal dan membuang mayat. Proses pengadilan masih berjalan lama, dan publik terus mengikuti perkembangannya dengan intens. Kematian Rina Arano menghebohkan masyarakat Jepang. Media-media besar memberitakan kasus ini secara masif. Banyak yang menyoroti bagaimana seorang wanita muda bisa begitu mudah menjadi korban kekerasan hanya karena bertemu dengan orang asing yang dikenalnya lewat internet. Kasus ini juga memunculkan diskusi besar tentang keamanan perempuan, terutama mereka yang bekerja di industri hiburan dewasa. Banyak yang bilang kasus Rina menunjukkan sisi gelap dari dunia yang penuh glamor, tapi sebenarnya rawan eksploitasi. Kalau kita lihat sekilas, hidup Rina terlihat indah. Dia punya penggemar, dikenal publik, dan punya kehidupan yang seolah penuh warna. Tapi kenyataannya, dia menghadapi tekanan yang besar, baik dari industri maupun kehidupan pribadinya. Pilihan untuk bertemu orang asing di luar kota tanpa pengawalan atau pengawasan ternyata jadi keputusan yang fatal. Kasus Rina Arano bukan hanya tentang kriminal biasa. Ini adalah cerita tentang seorang gadis muda yang kehilangan masa depan karena bertemu orang yang salah di waktu yang salah. Penutup. Kasus ini sampai sekarang masih membekas di ingatan banyak orang. Bahkan nama Rina Arano sering disebut ketika orang Jepang membicarakan bahaya pertemuan online atau risiko dalam industri hiburan dewasa. Jadi, teman-teman, dari kasus ini kita bisa ambil pelajaran penting bahwa hati-hati dalam bertemu orang baru itu wajib, apalagi kalau pertemuan terjadi di tempat sepi atau jauh dari keramaian. Kita nggak pernah tahu niat orang lain sebenarnya apa, dan seringkali rasa percaya yang salah bisa membawa konsekuensi paling fatal. Itulah kisah tragis tentang Rina Arano, seorang wanita muda yang kehilangan hidupnya dengan begitu mengenaskan.
Semoga cerita ini bisa jadi pengingat buat kita semua untuk selalu waspada dan lebih peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau menurut kamu, apa yang sebenarnya terjadi di villa itu? Apakah sampai benar-benar bersalah membunuh Rina? Atau ini hanyalah kecelakaan tragis dari sebuah permainan yang kelewatan batas? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita true crime lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.